Baik, selamat siang Bu Ratih. Selamat siang Mbak Arifin. Kembali nggih Bu Ratih. Secara tatap maya tapi kelihatan wajah Bu Ratih segar bugar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sami-sami. Gimana Pak Arifin? Oke, berarti hari ini kita ngobrol lagi ya, banyak bercerita pokoknya. Ya, siap. Oke. Bu Ratih, berkaitan dengan beberapa obrolan kita, Bu Ratih, saya akan mengawali supaya obrolan kita nanti arahnya jelas. Saya ingin mengawali dari ini dulu Bu. Bu Ratih selaku kepala sekolah ya, selaku kepala sekolah, ada suatu masalah yang ingin dipecahkan nggak Bu Ratih berkaitan dengan posisi Bu Ratih sekarang? Ada ini Pak, sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal, gitulah Pak, sedikit mengganjal lah. Ini, jadi gini, di sekolah saya itu ada guru-guru senior lah Pak. Ya tidak semua, tapi guru senior yang pastinya saya rasa mereka memiliki pengalaman yang luar biasa. Iya, betul, betul. Saat mereka itu harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lebih muda, gitu Pak, ternyata ada seperti ada sesuatu yang kurang mengena atau kurang pas dari kolaborasi itu. Iya. Oh, iya, siap. Jadi ceritanya di tempatnya Bu Ratih itu ada guru senior tapi kolaborasinya agak sedikit perlu diselesaikan gitu Bu Ratih ya? Iya, karena mungkin seperti ini ya Pak, kalau guru senior itu kan seperti ya ini tidak semua, tapi betul sekali. Istilahnya itu terkadang mereka itu terlalu mendominasi Pak, mendominasi dalam setiap sesuatu itu mereka terlihat sekali bahwa mereka itu memang terlalu mendominasi dan terlihat seperti senioritas lah Pak. Iya, betul. Jadi yang biasanya nih kalau kita mengadakan rapat ataupun kita mengadakan diskusi seperti itu, mereka itu ya bisa dibilang secara pengalaman mereka memang lebih luar biasa Pak daripada yang muda itu. Hanya saja lalu guru-guru yang masih muda itu terkadang merasa enggan atau mungkin merasa tidak enak atau bahkan mungkin takut untuk terbuka menyampaikan pendapat mereka dalam diskusi itu karena memang mereka merasa wah ini kayak saya ini pengalamannya masih minim, masih sedikit. Betul. Oke. Siap Bu Ratih. Itu. Ya, berarti. Mohon maaf barusan sinyalnya hilang beberapa detik. Tapi sebagian saya sudah menangkap anehnya Bu Ratih. Jadi yang disampaikan Bu Ratih itu seperti ada kondisi gap gitu ya Bu, batas antara junior dan senior kayak gitu ya. Bu Ratih, saya mau tanya Bu Ratih, kalau kita bicara gap kayak gitu, ada nggak yang dari senior, dari guru-guru yang dikatakan lebih awal di sekolah itu sesuatu yang sifatnya positif tapi tidak dimiliki oleh guru-guru yang lain sebagai modal untuk dia bisa kolaborasi dengan guru-guru yang lebih muda? Ada nggak kira-kira berarti? Ada Pak, tentunya Pak. Seperti kalau guru-guru senior itu kan pasti mereka lebih berpengalaman, lebih tahu caranya istilahnya seperti menangani murid, itu seperti itu.
dan itu menjadi sumber informasi yang luar biasa, Pak. Ya, betul. Jadi dari pengalaman mengajar mereka yang sudah puluhan tahun gitu dibandingkan dengan yang masih junior gitu ya Pak, masih guru muda gitu. Jadi di satu sisi itu mereka itu sisi-sisi positif yang seperti itu yang memang dari guru-guru muda itu yang mereka belum punyai. Tapi satu sisi tertentu itu saya inginnya mereka itu seperti harusnya bisa memposisikan diri gitu Pak. Posisikan diri bukan lebih ke untuk seperti sadar diri ya Pak. Maksudnya untuk lebih memberikan ruang bagi guru-guru yang itu untuk lebih berekspresi, lebih mengembangkan potensinya. Itu seperti itu yang saya kurang mengetahui itu apakah mereka itu memang paradigmanya yang memang harus dirubah atau itu dengan tidak sengaja melakukan hal itu. Oh iya betul berarti. Ya memang. Jadi ternyata guru-guru senior itu punya hal-hal positif yang luar biasa. Tadi kaitannya dengan jam terbang dan macam-macam pengalaman begitu Bu Ratih ya. Tapi tadi sampaikan Bu Ratih juga ada ketika dalam suatu forum misalnya diskusi atau rapat itu yang senior, yang junior itu merasa sungkan karena ada junior yang lebih tahu gitu ya Pak. Kalau Bu Ratih, saya mau tanya Bu Ratih, untuk mengatasi itu sebenarnya kan si senior punya kelebihan, junior juga sebagai anak atau sebagai orang baru ingin juga ikut di dalamnya. Ada nggak Bu Ratih suatu cara yang bisa dilakukan untuk menyatukan mereka? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya ada Pak. Seperti misalnya kita melakukan coaching, itu kan bisa Pak, coaching seperti ini. Lalu kita juga bisa mengadakan diskusi, bicara dari hati ke hati gitu. Jadi untuk mereka bisa memposisikan dirinya sehingga bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang tentang Engarso Sung Tulodo, Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani itu betul-betul bisa dipraktekkan seperti yang senior itu bisa memberikan contoh secara langsung kan gitu. Jadi untuk yang guru-guru muda itu sehingga bagaimana pelaksanaan dalam coaching itu untuk menumbuhkan atau melejitkan guru-guru baru itu sehingga bisa menempatkan diri mereka di saat misalnya di sesi rapat ataupun untuk pengembangan diri mereka begitu. Ya, keren Bu Ratih. Baik Bu Ratih, jadi luar biasa sekali ya Bu Ratih sudah punya gambaran yang mau dilakukan berkaitan dengan bicara dari hati ke hati. Kalau ini Bu Ratih dalam wujud programnya yang sangat mungkin dilakukan dalam waktu dekat, misalnya semester ini atau triwulan ini, kira-kira bentuk ngobrol hati ke hatinya kayak gimana Bu Ratih? Ya mungkin kita bisa mengadakan ini Pak, sesuai dengan pembekalan yang ada di sekolah gitu kan. Kita di sekolah kita itu ada pembekalan dengan percakapan-percakapan coaching sehingga kita bisa lebih nyambung gitu ya Pak antara yang senior dengan yang guru-guru muda itu. Jadi kita itu tidak hanya bersama-sama peran kita sebagai guru itu mendidik murid, tapi juga bisa mengembangkan potensi guru-guru muda tadi Pak. Itu untuk mengembangkan kemajuan dari sekolah. Itu seperti itu. Mantap sekali Bu Ratih, luar biasa. Artinya Bu Ratih punya formula yang ternyata mantap sekali loh untuk bisa mempertemukan kawula muda dan kawula senior, bukan kawula tua, nanti tidak tersinggung. Mantap Bu Ratih, keren sekali Bu Ratih. Ini jadi inspirasi buat kami dan kita semuanya. Semoga Bu Ratih diberikan kelancaran untuk bisa ngomong semuanya Bu Ratih. Dan Bu Ratih sudah punya jiwa itu memang luar biasa. Amin. Memang doanya Bu Wit terkabul berarti sudah banyak kali dipanggil ke UPT.
Aduh, belum Pak, belum. Itu baru didata itu. Pendataan untuk tahun depannya lagi. Luar Selesai biasa. TGP, Pak. Amin, amin, amin. Siap berarti. Keren sekali pembicaraan kita hari ini berarti. Terima kasih sekali segala ilmunya. Semoga kita semua seperti kayak berarti tadi bisa menumbuhkan sekolah kita dengan yang terbaik. Ya, terima kasih Oke, Pak. Ini yang tadinya ini saya pikir sebuah masalah ya Pak. Kan biasanya kan kalau dalam diri kepala sekolah itu pasti muncul seperti kekhawatiran gitu ya Pak ya. Karena betul. ternyata untuk ngomong orang yang dewasa dengan anak-anak itu ternyata kalau buat kita itu ternyata lebih mudah yang anak-anak ya Pak ya. Itu Ngomong seperti siswa, betul. Keren berarti. Terima kasih berarti, nggih. Sama-sama Pak. Siap, Terima sampai kasih. jumpa. Nggih, berarti ketemu lagi dalam forum yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rati. Nah, apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, Allahu Akbar. Itu ya Pak ya. Masih ada di sekolah ini Pak ya? Standby biasanya Bu sampai menjelang maghrib. Masya Allah. Sama kayak Bu Rati. Ya Pak ya. Waduh, jadi saya ada temennya ya Pak ya. Iya. Cuman beda tempat ya, aja. Tim pulang sore ya Bu ya. Ya, betul. Pantang sebelum petang. Gitu ya. Ya. Ini kita mau ngobrol. Siap berarti ya. Ngobrol-ngobrol supaya arahnya jelas ini. Saya mau tanya nih. Dalam 3 bulan ke depan itu tujuan apa yang ingin Pak Arifin capai? Kira-kira ini sih Bu, tentu ya sebagai salah satu pemimpin yang bertugas di sekolah, baik pemimpin di lembaga maupun pembelajaran, hanya sebenarnya Bu yang ingin kami capai, tapi di antaranya adalah seputar ini Bu. Sebenarnya saya ingin sekali tentang ampun Ibu. Kami ingin sekali mengembangkan tentang ini Bu, jiwa leadership. Jadi salah satu target yang diharapkan kurikulum Merdeka itu kan salah satunya kemerdekaan dalam arti dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, ini kami ingin para siswa itu sebenarnya ingin memiliki jiwa leadership yang kuat kayak gitu. Iya. Jadi tujuan yang ingin dicapai ini yang akan dikembangkan itu adalah tentang jiwa leadership ya Pak. Jadi jiwa leadership itu berarti dalam kurikulum Merdeka itu tidak hanya ini yang ingin dikembangkan ini apakah jiwa leadership dari anak-anaknya, murid-muridnya, ataukah dari guru-gurunya Pak? Mungkin ini bukannya lebih mengawali ya mungkin saya malah tertarik dari guru dulu Bu. Jadi sebelum ke siswa kita harus memastikan sebagai sosok teladannya seorang guru harus punya jiwa leadership, mungkin itu. Ya. Jadi ini yang ingin dicapai itu adalah jiwa leadership dari guru-gurunya terlebih dahulu ya Pak. Karena tanda-tanda bahwa gurunya itu sedang berproses itu kan adalah menjadi guru-guru yang mendorong untuk jiwa leadershipnya. Iya, betul.
Ya. Lalu apa lagi, Pak? Mungkin dengan guru ya sebagai leadership itu sudah jadi tujuan yang cukup penting di tempat kami. Mungkin itu untuk yang jiwa leadership pada guru-guru. Jadi permasalahannya di sekolah Bapak itu adalah ingin untuk mengembangkan jiwa leadership dari rekan-rekan guru yang rekan guru ya apa namanya jiwa leadership itu harus ditumbuhkan dari dini dan ketika jiwa leadership itu tumbuh nanti harapan besarnya akan tertularkan kepada siswa ini. Lalu indikatornya Pak, indikator bahwa guru-guru itu sudah mempunyai jiwa leadership itu atau belum itu apa Pak kira-kira kalau menurut Bapak? Ini katanya indikator guru yang sudah jiwa leadership itu mungkin salah satunya ini guru itu tahu kondisinya dan dia tahu arah mana mengembangkan diri. Mungkin kita bisa lihat dari percakapan misalnya guru yang mau minta secara mandiri itu atas inisiatif sendiri ingin sebagai misalnya dia selain itu misalnya guru itu berkeinginan menguasai ini dengan cara pelatihan jadi tidak dipaksa tapi dia yang mengawali itu. Iya. Jadi di sini Pak Arifin itu sudah punya ukuran ya, ukuran tolok ukur tadi untuk guru-guru yang sudah mempunyai jiwa leadership itu yang bagaimana itu ternyata sudah kita Pak Arifin sudah mengenali atau sudah tahu tadi itu seperti itu. Lalu salah satu indikator guru yang jual itu salah satu yang jadi seorang guru itu melakukan review jadi refleksi nanti sebagai bagian dari refleksi jadi guru yang biasa melakukan review refleksi atas perencanaan yang dilakukan melihat praktiknya bagaimana dia dinilai mandiri dan diambil suatu pelajaran di sana itu mungkin bagian dari review gitu Bu. Ya, jadi untuk pelaksanaan, jadi tadi ada 3 nih Pak indikatornya tadi ya. Yang terakhir tadi adalah tentang tadi ya, review itu dijadikan ukuran. Di situ adalah untuk membuat pengembangan tentang jiwa kepemimpinan atau leadership tadi itu seperti itu. Nah, untuk tercipta suasana yang nyaman, lalu Pak Arifin sendiri itu sebagai guru itu kira-kira mau mengembangkan diri di area yang mana Pak? Yang ingin dikembangkan oleh Pak Arifin itu? Bagaimana pertanyaannya? Tadi kan kita sudah mengetahui ada 3 tolok ukur atau indikator atau ukuran dalam guru yang sudah mempunyai jiwa leadership. Tadi kan seperti itu. Nah, untuk Pak Arifin sendiri tadi sebagai guru itu mau mengembangkan diri itu kira-kira untuk jiwa kepemimpinan itu di area yang mana, Pak? Mungkin ini area skill bagaimana dia mungkin ini kemampuan memperdalam bagaimana membuat refleksi yang dalam kaitannya pengembangan diri apa yang dia butuhkan kemudian butuh juga bagaimana refleksi yang kuat itu jadi refleksi yang kuat itu nanti supaya hasil refleksi itu lebih bermakna seperti itu Bu. Jadi apa yang dieksplor oleh para guru itu dalam dia bisa tahu tentang bagaimana sudut pandang dia kemudian tentang
hal-hal yang berbasis refleksi gitu Bu. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Arifin sudah tahu tadi indikatornya, tolok ukurnya, dan tahu bagaimana akan melaksanakan, ya kan, tadi untuk mengembangkan jiwa leadership dari Pak Arifin sendiri atau juga dengan rekan guru yang ada di sekolah Pak Arifin. Nah, ini saya ingin tanya Pak, kira-kira itu Pak Arif butuh dukungan tidak dari pihak atau berbagai pihak mungkin yang Pak Arifin butuhkan untuk mensupport tentang pengembangan jiwa leadership ini Pak di sekolah Bapak? Butuh sih Bu, butuh banget kayaknya, butuh support sekali. Butuh support bisa dari yayasan, kemudian dari rekan, stakeholder lain barangkali Bu. Ya, rekan, oke. Jadi Pak Arifin sangat membutuhkan dukungan ya untuk istilahnya tadi pengembangan jiwa leadership. Lalu dukungan seperti apa Pak yang dibutuhkan oleh Pak Arifin ini? Mungkin diantaranya kalau karena kita bicara sekolah swasta ya Bu, di yayasan itu kaitannya dengan izin jadi sangat penting karena program-program kita harus diketahui oleh yayasan selaku pemangku kepentingan. Kemudian juga dari yayasan barangkali bisa ada referensi Bu. Jadi yayasan yang sudah besar dan maju itu kan punya banyak lembaga lain. Kita bisa minta referensi dari sana terkait dengan program-program untuk pengembangan diri dalam bentuk refleksi dan yang tadi Bu leadership. Ya, jadi dukungan dari berbagai pihak itu sangat dibutuhkan ya Pak ya dalam jadi ini kita fokus tadi dimatikan terus refleksinya nanti di ruang room refleksinya nanti disampaikan dulu. Oke, siap Bu. Oke. Saya tutup dulu. Terima kasih Pak Arifin. Siap Bu Rati. Tadi sudah bergantian. Sudah Bu. Ibu siap sampun. Terima kasih atas obrolannya hari ini. Siap Bu Rati. Siap Bu Rati. Di praktik coaching selanjutnya luar biasa. Keren Bu Rati. Ya, jadi kami bisa menggali banyak hal ternyata dengan diskusi dengan Bu Rati. Mantap. Aduh. Ya. Seperti itu Bu. Ini